Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nurlika dengan NIM 401190278 kelas 6 ESI. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan 11 mata kuliah perekonomian internasional. Langsung saja, yang pertama pertemuan 9 mengenai faktor produksi bawaan dan teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, asumsi-asumsi teori Hexer-Ohlin. 1. Terdapat dua negara, dua komoditas, X dan Y, dan dua faktor produksi tenaga kerja atau labor di sini dilambangkan dengan L, dan modal atau kapital dilambangkan dengan K. Lalu keduanya menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. 3. Komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Lalu ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Perdagangan internasional antara kedua negara seimbang. Yang kedua, kelimpahan faktor produksi. Di sini ada dua cara untuk menentukan kelimpahan faktor produksi, yaitu dari segi unit fisik. Dalam hal ini, negara dua memiliki modal yang berlimpah jika rasio dari jumlah total modal dengan jumlah total tenaga kerja tersedia di negara 2 lebih besar daripada di negara 1. Yang kedua, harga faktor produksi relatif, yaitu dari segi harga sewa modal dan harga sewa di negara masing-masing. Yang ketiga, ilustrasi teori Hexer-Ohlin. Bisa lihat di grafik, model Hexer-Ohlin, kurva indifferent 1 sama untuk kedua negara karena asumsi selera yang sama. Kurva indifferent 1 bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 pada titik A dan bersinggungan dengan garis batas produksi di negara 2 di A aksen. Ini mendefinisikan harga equilibrium relatif komoditas pada kondisi tidak ada perdagangan atau PA di negara 1 dan PA di negara 2. Bisa dilihat di panel sebelah kiri. Karena PA kurang dari PA aksen, negara 1 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas X dan negara 2 dalam komoditas Y. Dengan adanya perdagangan, lihat panel sebelah kanan, negara 1 memproduksi pada titik B dan dengan menjual X untuk mendapatkan Y mencapai titik konsumsi E. Bisa dilihat segitiga perdagangan BCE. Negara 2 memproduksi pada titik B aksen dan dengan menjual Y untuk mendapat X mencapai titik konsumsi E aksen yang bertepatan dengan E. Kedua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan karena mereka mengonsumsi pada level yang lebih tinggi di kurva indifferent 2. Selanjutnya, materi pertemuan 10, yaitu bab skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Skala ekonomis dan perdagangan internasional. Adanya skala ekonomi ataupun skala hasil yang meningkat menandakan bahwa input yang dibutuhkan per unit produksi semakin kecil dengan semakin banyaknya output yang diproduksi. Peningkatan produksi itu sendiri dapat dicapai apakah perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah bisa melakukannya sekedar dengan memproduksi lebih banyak atau sebaliknya harus ada peningkatan jumlah perusahaan. Untuk menganalisa dampak skala ekonomi terhadap struktur pasar membutuhkan kejelasan tentang peningkatan produksi seperti apa yang diperlukan untuk menurunkan biaya rata-rata. Skala ekonomi eksternal atau external economies of scale akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri.
tidak perlu pada besarnya satu perusahaan. Perhatikan grafik di samping ini. Memperlihatkan bagaimana hubungan perdagangan yang menguntungkan semua pihak dapat dilangsungkan atas dasar skala hasil yang meningkat. Jika semua negara 1 dan negara 2 diasumsikan identik atau sama persis dalam berbagai aspek ekonomi, maka kita tidak dapat menggunakan satu kurva batas kemungkinan produksi dan satu peta indiferen bagi kedua negara tersebut. B. Persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Perdagangan berdasarkan diferensiasi produk. Keuntungan yang didapatkan dari menyediakan lebih banyak jenis dari masing-masing barang untuk konsumen akan lebih besar dirasakan oleh negara-negara yang berkembang yang baru-baru ini membuka perdagangan internasional yang lebih luas. Keunggulan komparatif tampaknya menentukan pola perdagangan antar industri, sedangkan skala ekonomi dalam produk diferensiasi menimbulkan perdagangan intra-industri. Semakin berbeda faktor produksi bawaan, akan semakin penting keunggulan komparatif dan perdagangan antar industri. C. Perdagangan yang didasarkan pada perbedaan teknologi yang bersifat dinamis. Model kesenjangan teknologi dan model siklus produk. Kelemahan dari model ini adalah bahwa hal itu tidak menjelaskan ukuran kesenjangan teknologi dan tidak mengeksplorasi bagaimana kesenjangan teknologi muncul atau bagaimana mereka menghilang dari waktu ke waktu. Sebuah generalisasi dan perluasan dari model kesenjangan teknologi adalah model siklus. Lalu yang keempat tentang biaya transportasi, standar lingkungan, dan perdagangan internasional. Biaya transportasi juga mempengaruhi perdagangan internasional dengan mempengaruhi lokasi produksi dan industri. Industri dapat diklasifikasikan sebagai berorientasi sumber daya, berorientasi pasar, atau mudah berpindah. Lalu yang terakhir, materi pertemuan 11 tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. A. Pertumbuhan faktor produksi. Seiring berjalannya waktu, populasi suatu negara biasanya akan berkembang. Bersamaan dengan itu, berkembang pula ukuran angkatan kerjanya. Begitu pula dengan memanfaatkan sebagian dari sumber dayanya untuk menghasilkan peralatan modal, negara meningkatkan persediaan modal. 1. Pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi negara bergeser. Jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada tingkat pertumbuhan L dan K. Jika L dan K tumbuh pada tingkat yang sama, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju sebesar laju pertumbuhan faktor produksi. Akibatnya, kemiringan batas produksi lama dan baru sebelum dan sesudah pertumbuhan faktor produksi akan sama pada setiap titik di mana mereka dipotong oleh garis dari titik asal. Ini adalah kasus pertumbuhan yang seimbang atau disebut juga balance growth. Yang kedua, teorema Ripsinski. Teorema Ripsinski mendalilkan bahwa pada negara komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar dan akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Pada gambar grafik menunjukkan batas produksi negara 1 sebelum dan setelah L saja yang ganda. Dengan perdagangan, tetapi sebelum pertumbuhan, negara 1 memproduksi di titik B, yaitu 130X dan 20Y. Pada PX per PY sama dengan PB sama dengan 1, setelah hanya L yang berlipat ganda dan dengan PX per Y, tetap pada PB sama dengan 1. Negara 1 akan berproduksi pada titik M,
di batas produksi baru. Pada titik M, negara 1 menghasilkan 270X tetapi hanya 10Y. Dengan demikian, output dari komoditas X meningkat lebih dari 2 kali lipat, sedangkan output komoditas Y menurun, seperti yang diperkirakan oleh teori Marcinski tadi. Menggandakan 1 dan mentransfer beberapa L dan K dari produksi komoditas Y lebih dari 2 kali lipat output komoditas X. Yang ketiga, pertumbuhan dan perdagangan. Di sini kasus negara kecil. A. Pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan. Jika output dari komoditas ekspor negara tumbuh secara proporsional lebih dari output dari komoditas yang diimpor pada kondisi harga komoditas relatif konstan, pertumbuhan cenderung mengarah pada peningkatan yang lebih besar dari proporsional dengan perdagangan dan dikatakan sebagai pro-perdagangan atau pro-trade. Jika tidak, maka disebut anti-perdagangan atau anti-trade atau netral. Peningkatan output memiliki efek perdagangan netral jika itu mengarah ke tingkat yang sama dengan peningkatan perdagangan. Yang keempat, pertumbuhan dan perdagangan pada kasus negara besar. A. Pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan suatu negara tergantung pada selisih dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Efek kesejahteraan mengacu pada perubahan output per tenaga kerja atau per orang sebagai hasil dari pertumbuhan. Efek kesejahteraan yang positif dengan sendirinya akan cenderung meningkatkan kesejahteraan negara. Jika tidak, kesejahteraan negara cenderung menurun atau tetap tidak berubah. Jika efek kesejahteraan adalah positif dan nilai tukar suatu negara meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan dan perdagangan, kesejahteraan negara pasti akan meningkat. B. Perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Dengan pertumbuhan atau perubahan selera di kedua negara, kurva penawaran ekspor kedua negara akan bergeser, mengubah volume atau nilai tukar kedua negara. Terlepas dari sumbernya, pergeseran kurva penawaran ekspor suatu negara terhadap sumbu yang mengukur komoditas ekspor cenderung untuk meningkatkan perdagangan pada kondisi harga konstan dan mengurangi nilai tukar suatu negara. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.